Mata Xiaoyan berkedip dan hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak bisa bersaing dengan pemimpin sekte racun. Tampaknya pihak lain memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat Kaisar Es dan dua lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Pertempuran besar dengan pemimpin sekte racun. Tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenangnya. Setelah itu, pemimpin sekte racun memilih untuk mundur. Baru setelah itu, aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya menunjukkan kerinduan akan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas lega dan tertawa getir ke arah Xiaoyan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri di atas kaki mereka setelah membentuk aliansi dengan ras ular. Baru setelah itu, mereka mulai membalas serangan dari sekte racun. Apa? Ras ular juga ikut campur? Xiaoyan segera terkejut saat mendengar ini, saat dia berbicara dengan terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu dari suku ular, ras suku ular tidak memiliki banyak persahabatan yang baik terhadap kekaisaran Jama. Tampaknya agak tidak mungkin bagi mereka untuk membantu kekaisaran Jama. Itu benar. Ini karena kekaisaran Choyun awalnya mengarahkan serangan mereka kepada suku ular. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak terburu-buru untuk datang, kemungkinan seluruh ras ular mereka akan tersingkir. Yan Cheng menjawab dan mengangguk dengan keras. Oh, jadi Chaiyan tiba-tiba pergi saat itu karena hal ini. Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Baru sekarang dia telah memahami kenapa Ratu Medusa pergi terburu-buru saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari kekaisaran Choyun. Mereka secara alami bergandengan tangan, meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini. Ini benar-benar menghilang setelah Jialo dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras ular sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar itu. Dengan bantuan Medusa dan ras ular, kemungkinan kekaisaran Choyun juga akan menderita, kan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan diri pada kekuatan aliansi. Apalagi, ras ular juga memiliki banyak ahli. Dengan perseteruan antara yang kuat ini, sekte racun harus mundur untuk menghindari bila penyatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika segala sesuatu berkembang secara normal, ini memang yang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia kemudian berkata, namun, tidak lama setelah ras ular mengumumkan aliansi dengan kekaisaran Jama, kekaisaran Choyun juga menepi dua kerajaan besar lainnya di samping kerajaan Jama. Aliansi dari tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Hal itu menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan ras ular meningkat dengan cepat. Dua kerajaan besar lainnya? Xiaoyan sedikit menyeringit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Luoyan dan Kekaisaran Mulan. Itu benar, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jama. Kedua kerajaan ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari sekte racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia mengucapkan dua sekte dari mulutnya. Sekte Angka Emas dan Sekte Mulan. Sekte Angka Emas dan Sekte Mulan? Xiaoyan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit saat ini. Sekte Angka Emas adalah faksi kuat di dalam sekte Luoyan. Pemimpin sekte mereka adalah Yan Laotian, juga merupakan elit sejati Douzong. Meskipun dia hanya pada tahap awal kelas Douzong, Lembah Bulan memiliki Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Douzong elit, mereka memiliki teknik gabungan yang sangat unik. Orang-orang biasa menyebutnya teknik gabungan tiga binatang buas. Ada tiga sesepuh mereka yang melatih teknik Dou ini. Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Douang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill ini, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan jika mereka bertemu dengan elit Douzong. Jika seseorang membicarakan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luotian.
Wajah Yanceng memerah saat membicarakan ini. Wajah Shoyan berangsur-angsur menjadi suram saat mendengar kata-kata dari Yanceng. Jika masalah ini benar, kekasaran Jiyama dan Aliansian benar-benar dalam bahaya kali ini. 3 elit Dozong, bahkan jika itu adalah Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka bertiga. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat, di mana dia melakukan retret saat itu, kekasaran Jiyama akan terancam seperti ini. Awalnya, kekasaran Jiyama pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu, bahkan dengan dukungan Aliansian. Meskipun 3 sektor besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan elit Dozong, tidak satupun dari mereka yang bersedia menjadi lawan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin dari sekte racun, Yan Lo Tian dari sekte angsa emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan, bukanlah tandingannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Karena itu, mereka terus menunda persoalan ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim ahli dari sekte mereka sebagai perwakilan. Para ahli racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari sekte racun yang telah menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap masuk sekaligus. Secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari Aliansian yang berpatroli saat ini. Yanceng merasa agak tidak pasti ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap sesekali, dia biasanya sendirian. Namun kali ini memang benar-benar berbeda. Yanceng yang tidak memiliki jawaban yang tidak pasti, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kami hanya bisa berharap bahwa Aliansian dan ras ular akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Kekaisaran Jiyama dan dibesarkan di Kekaisaran Jiyama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa, yang harus meninggalkan tanah air kita sendiri. Shoyan dengan lembut menghela nafas saat melihat ekspresi semua orang di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yanceng dan berbisik dengan senyum cerah. Tenang, Aliansian tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus menginjak mayat saya saat itu. Saya pikir, saya benar-benar kepala aliansi yang tidak bertanggung jawab, yang benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara besar seperti ini. Wajah pemuda berjiwa hitam itu ditutupi oleh senyum cerah saat ini. Di bawah pengaruh senyum hangatnya, perasaan putus asa Yanceng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam Kekaisaran Jiyama menempatkan harapan kepada pemuda berjubah hitam ini, di mana dia telah mengendalikan makhluk besar seperti Aliansian pada usianya yang hanya 20 tahun. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Orang-orang dari Aliansian dan kami akan selalu menunggu Anda kembali untuk menciptakan keajaiban saat itu. Anda adalah penyelamat semua orang dari Kekaisaran Jiyama. Yanceng mengusap matanya yang agak memerah dan tertawa getir. Itu benar. Jika kepala Xiao pergi ke garis depan, kamu bisa cepat ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertarungan di sana paling intens. Sebagian besar ahli dari Aliansian dan ras ular ada di sana. Karena itu masalahnya, Shoyan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Shoyan tersenyum. Tatapannya mengarah ke langit timur yang jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata saat ini. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Yanceng dan lainnya. Sayap api hijau giok di punggungnya menjulur saat ini. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya tunggu Shoyan untuk kembali. Tatapan Shoyan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebelum dia mengepakkan sayap api hijaunya, dia kemudian menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas untuk pergi. Shoyan bergegas menuju benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yanceng dengan cara seperti kilat. Setelah meninggalkan kota Kingsan, Zian mengikuti Shoyan dengan patuh dari belakang. Setelah dia menerobos ke kelas Do Huang, kecepatan terbang Shoyan jelas jauh lebih cepat dari masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat dia terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang ke cakrawala. Meskipun terkadang ada beberapa tatapan yang berhenti di atas langit,
Mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan berkedip beberapa kali. Shoyan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi dalam kekaisaran Jiyama ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalah ini. Untungnya, Ratu Medusa juga ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan kekaisaran Jiyama akan dihancurkan oleh kekaisaran Chuyun. Pada saat itu, klan Shio akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Soul melakukan apapun. Angin liar yang tertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara. Itu memperlihatkan sepasang pupil hitam gelap yang berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki skala terbalik. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Shoyan adalah kerabatnya. Dia pasti akan membuat siapapun yang berani menyentuh mereka. Shoyan akan membuat mereka membalas 100 kali lipat. Xian diam-diam mengelurkan lidahnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Shoyan. Dia tidak berani nakal dalam kondisi seperti ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti Shoyan dari belakang. Dengan kecepatan Shoyan dan Xian saat ini, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama. Bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh kekaisaran Jiyama, penerbangan mereka berlanjut selama 2 jam. Tanah datar yang sangat besar yang tertutup pasir kuning mulai terlihat di depan mereka berdua. Shoyan juga menghela nafas lega saat tanah datar muncul di depannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah tanah datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yancheng saat itu. Selama penerbangan cepat yang dilakukan oleh Shoyan dan Xian, Shoyan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri saat ini. Jelas, banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap situasi saat ini. Bagaimanapun, aliansi antara 3 kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas, sulit bagi aliansi Yan yang tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Shoyan juga menjadi lebih suram saat dia mengamati kepanikan di wajah orang-orang ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini dia melihat pemandangan seperti ini lagi. Mata Shoyan menyipit, kilatan gelap dan dingin melintas di atas mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api hijau giok di punggungnya dikepalkan saat ini. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak saat ini. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sunyi. Tiba-tiba, ada suara angin kencang muncul di langit. 2 sinar cahaya tiba-tiba melintas. Kedua sinar cahaya itu baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Xian bertanya dengan ragu saat melihat Shoyan tiba-tiba berhenti. Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk menempuh jarak yang jauh lebih awal? Ada 3 aura yang cukup kuat di sana, namun orang di depan jelas melarikan diri. Kedua aura yang mengikuti dari belakang jelas berniat jahat untuk mengejar orang pertama. Shoyan sedikit menyeringitkan alisnya. Matanya melihat ke arah untayan dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras ular ya. Persepsi spiritual Shoyan dengan cepat kembali. Dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang melarikan diri di depannya adalah ahli doang dari ras ular. 2 orang di belakangnya adalah 2 ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal Shoyan. Namun, jelas sekali bahwa mereka bukanlah dari kekaisaran Jiyama. Selain itu, hal yang membuat Shoyan sangat terkejut bahwa ahli dari ras ular yang melarikan diri sebenarnya adalah seseorang yang telah dikenal oleh Shoyan sejak lama. Ekspresi aneh melintas di wajah Shoyan saat dia mengingat masalah itu saat ini. Tubuhnya langsung bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras ular saat ini adalah sekutu dari kekaisaran Jiyama. Selain itu, bahkan jika itu karena Cailin, dia harus mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang ini. Yumi tampak menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan padanya adalah 2 sosok yang mengikutinya dari belakang. 2 bajingan sialan. Begitu Lukaku pulih,
Aku pasti akan merobek semua daging di tubuhmu. Ekor ular Yume menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali dia bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan pada jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa menoleh dan melihat kedua sosok di belakangnya dengan cara yang kejam. Dengan mengandalkan kekuatan doang bintang 7 miliknya, dia telah berhasil mengalahkan beberapa ahli dari 3 kerajaan besar. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi dari 3 kekaisaran akan mengirim ahli seperti itu ke kota kecil ini. Apalagi, ada satu orang yang kekuatannya sebenarnya berada di level bintang 8 doang. Hasil dari 3 ahli doang yang memimpin pasukan untuk menyerang kota sudah jelas. Yume telah melukai doang pihak lain dengan serius sebelum dia terluka parah. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, untungnya dia telah memberi waktu yang cukup bagi banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan ini menyerang. Hal ini yang menyebabkan ahli dari pihak lain menjadi sangat marah. Seorang doang tetap tinggal untuk menjaga kota, sementara 2 ahli doang yang lainnya terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka tidak berniat untuk menyerah sampai mereka berhasil menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan Yume yang sangat menyedihkan. 2 pria parubaya yang pakaiannya biru menampilkan angsa emas cerah yang dijahit di atasnya. Mereka juga menampilkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yume terluka parah, kelincahannya yang aneh, doke dari ras ular menyebabkan mereka berdua mengalami kesulitan untuk mengejarnya saat ini. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengajaran yang liar ini. Sialan, begitu aku menangkap wanita ini, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Seorang pria parubaya berwajah suram menatap tajam ke sosok gelap di depannya. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan saat ini, punggungnya yang anggun masih menampilkan daya pikat saat ini. Hehehe, di kekaisaran Luoyang kita, budak perempuan dari ras ular dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular betina cantik kelas doang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan budak wanita biasa. Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa dengan sinis. Ekspresi pria parubaya berwajah muram bergerak sedikit ketika dia mendengar ini. Dia tertawa gelap dan mengganggu saat dia berkata, "Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan melarikan diri. Mari berusaha lebih keras. Jangan masuk terlalu jauh ke dalam kekaisaran Jiyama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu ahli lain dari mereka." Itu benar. Cahaya emas meletus dari tubuh mereka bertiga setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas dikepakkan dan kecepatannya langsung melonjak. Yume yang kelelahan karena melarikan diri di depan juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang doki di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin tubuhnya yang terluka parah ini dapat menahan tekanan yang hebat itu? Cahaya doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah. Dia terengah-engah saat keringatnya menetes. Oh, mengapa? Anda terlalu lelah untuk terus berlari? Kedua cahaya emas itu menyala saat Yume jatuh. Satu di depannya sementara yang lain di belakang. Mereka menutup semua rute pelarian Yume. Tetapan seorang pria parubaya perlahan menyapu pinggang seputih salju dari Yume. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat dengan sikap cabul. Aku bila merasakan budak wanita dari ras ular. Beberapa kegelapan muncul di mata Yume. Senyum yang mempesona muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. Kamu bisa memberitahuku, jika kalian ingin aku melayanimu, mengapa Anda harus mengejar saya sejauh ini? Lupakan saja, kami tidak memiliki niat untuk menikmati Anda yang memberikan tubuhnya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkapmu dan melumpuhkan dokimu.
Seorang pria parubaya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin. "Serang, jangan main-main dengannya." Teman pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit. Tiba-tiba, itu diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi 5 kaki. Itu kemudian dengan ganas bergerak ke arah Yumei. Kedua angsa besar berwarna emas itu segera mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah Yumei. Kekuatan yang dibawa angsa emas itu sangat tajam. Dua parit yang dalam bahkan terbentuk saat ditembakkan di atas tanah. Yumei mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya keemasan yang tajam mendekat kepadanya. Dia menggerakkan doki yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dokinya berubah menjadi pilar doki yang ditembakkan untuk bertemu dengan dua angsa emas itu. Bang! Ledakan teredam terdengar saat keduanya bersentuhan. Pilar doki Yumei menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua angsa emas yang warnanya menjadi sedikit redup membawa angin kencang dan melesat ke arahnya. Mata Yumei perlahan menjadi gelap setelah menghabiskan benang terakhir doki di dalam tubuhnya. Auranya berhenti, memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Cahaya keemasan yang cerah dengan cepat membesar di mata Yumei. Sama seperti Yumei perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur berguling tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang mengandung angin kencang itu lenyap saat berada sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Yumei merasa ragu ketika rasa sakit yang hebat yang diantisipasi sebelumnya tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yumei terkejut saat mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang mengandung senyum segera muncul di pandangannya. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.